Film ini berawal dari dua orang wanita, Mary dan Alex. Alex mengajak Mary pergi ke tempat orang tuanya di perkebunan. Mary dan Alex bergantian menyetir. Malam harinya, mereka sampai di rumah orang tua Alex, disambut oleh sang ayah dan adiknya Tom. Juga ada seekor anjing bernama Hendrik. Alex mengajak Mary masuk dan menunjukkan kamarnya. Mary masuk kamar lalu membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, dia keluar dan pergi ke dapur. Mary dan Alex mengobrol di dapur sambil minum kopi. Setelah agak lama, Mary pergi keluar untuk merokok. Duduk di ayunan di luar rumah. Tanpa sengaja, Mary melihat Alex yang sedang mandi tanpa menggunakan busana. Dari sini kita tahu, melihat dari ekspresi Mary, dia adalah si cewek maco yang menyukai sesama jenis. Dan dia menyukai Alex. Setelah itu, Mary menghilang entah kemana. Di scene berikutnya, terlihat Mary memasuki rumah dan pergi ke kamar tempat tidurnya. Berbaring di kasur, mendengarkan musik dan Mary menikmati jari-jarinya. Saat Mary mencapai puncak kenikmatannya, di luar rumah kedatangan mobil pantua. Lalu terdengar seseorang memencet bel pintu. Ayah Alex yang mendengar itu bergegas keluar. Namun ayah Alex ditikam dan dibunuh oleh seseorang. Kita sebut saja Becky. Mendengar suara ribut di luar, ibunya Alex terbangun dan turun memeriksa. Namun dia kaget menemukan suaminya sudah tewas tanpa kepala. Dan ada Becky di sana yang memegang pisau cukur berjalan mendekatinya. Di sini ekspresi ibunya Alex itu terlihat bingung saat melihat Becky. Entah apa yang sebenarnya terjadi, kita akan ungkap di akhir film. Lalu Becky naik ke atas ke kamar tidur Mary. Di kamar, Mary merapikan tempat tidur dan memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas untuk menghilangkan jejak. Dia ingin membuat seakan-akan kamar tidur itu kosong. Becky yang telah masuk ke kamar memeriksa kamar Mary hingga sampai ke kamar mandi, namun tidak menemukan siapa-siapa. Lalu Becky perlahan berjalan keluar. Ternyata di sini Mary bersembunyi di bawah ranjang. Anehnya, Becky tidak bisa menemukannya. Setelah keluar dari kamar Mary, Becky memasuki kamar Alex dan meletakkan pisau cukur di lehernya. Mengetahui kalau Becky telah pergi dari kamarnya, Mary lalu turun ke bawah. Dia ingin mencari telepon, namun kabel telepon telah diputus oleh Becky. Beberapa saat terdengar langkah kaki. Mary lalu bersembunyi di dalam lemari. Ternyata yang datang adalah ibunya Alex yang berdarah-darah dan mengambil telepon genggam di lemari yang tertutup buku. Sesaat setelah itu, Becky datang dan menggorok leher ibunya Alex di depan Mary yang bersembunyi di dalam lemari. Setelah Becky pergi, Mary lalu keluar dari lemari dan mengambil telepon yang dijatuhkan oleh ibunya Alex. Ternyata telepon itu juga tidak berfungsi. Mary lalu kembali mendengar suara orang berlari. Setelah dia menjenguk di kaca jendela, ternyata itu adalah Tom, adiknya Alex, yang sedang lari dan dikejar oleh Becky. Mary bergegas ke kamar Alex untuk menolongnya. Namun Alex bukannya senang, dia malah meronta-ronta saat dipeluk oleh Mary. Di luar rumah, Tom berlari sambil berteriak memanggil ibunya. Mary lalu kembali menengok ke jendela di kamar Alex. Dia melihat Tom dikejar oleh Becky. Karena Mary tidak bisa melepaskan rantai yang mengikat Alex, dia kembali turun ke bawah dan bersembunyi. Becky kembali ke kamar Alex. Lalu Becky menggotong Alex dan membawanya ke mobil. Setelah meletakkan Alex di depan mobilnya, Becky kembali ke rumah. Saat itulah Mary yang memegang pisau sudah berada di luar rumah, merayap di tembok terus mendekati mobil PAN. Lalu Mary memasuki mobil PAN tersebut dan dia masuk di belakang mobil. Bukannya masuk di depan dan menyetir mobil itu lalu pergi mencari bantuan sambil membawa Alex. Kan Alex sudah ada di dalam mobil. Tapi di sini Mary tidak melakukannya. Dari sini saya mulai bingung dengan alur ceritanya. Entah Mary yang terlalu pintar atau Becky yang terlalu bodoh. Karena Becky tidak pernah menemukan Mary. Sekali lagi, Alex sangat takut saat melihat Mary mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Becky keluar dari rumah. Mary lalu berdiri di depan pintu PAN mobil, memegang pisau dengan kedua tangannya, bersiap untuk menikam Becky. Namun Becky hanya menutup pintu PAN dan menguncinya. Sekali lagi Becky tidak menemukan Mary. Becky lalu naik ke mobil dan meninggalkan rumah keluarga Alex, membawa Alex dan Mary di belakang. Setelah beberapa jam, Becky singgah di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Entah bagaimana caranya, Mary berhasil keluar dari mobil saat Becky sedang mengisi bahan bakar. Mary lalu masuk ke minimarket. Melihat Mary bertingkah aneh, penjaga minimarket tersebut kebingungan. Mary lalu berkata, "Panggil polisi, ini darurat."
Setelah itu, Mary pergi dan bersembunyi. Selanjutnya, Peggy juga masuk ke minimarket. Namun, penjaga itu semakin bingung setelah melihat Peggy. Lalu, Peggy meminta diambilkan sebotol alkohol pada penjaga. Penjaga itu menurutinya saja. Namun, saat dia berbalik, kapak menancap tepat di dadanya. Penjaga itu tewas seketika. Peggy lalu mengunci pintu dan mematikan semua lampu. Sedangkan Mary yang dari tadi bersembunyi lari ke toilet. Peggy yang membawa sebilah kapak juga pergi ke toilet. Namun sekali lagi Peggy tidak menemukan Mary. Setelah Peggy meninggalkan toilet, Mary keluar dan membersihkan wajahnya dan kembali ke minimarket. Saat dia sampai, dia melihat Peggy telah pergi membawa Alex bersamanya. Lalu Mary bergegas menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah menelpon, Mary mengambil pistol di bawah meja kasir, lalu mengambil kunci mobil dan mengejar Peggy sendiri untuk menyelamatkan Alex. Setelah beberapa saat, Mary menemukan pan yang dikendarai oleh Peggy. Dia terus mengikutinya. Di dalam pan, Alex terus menangis sambil memegang sebilah pisau di tangannya. Dia hanya pasrah dengan nasib yang menimpanya selanjutnya, karena seluruh keluarganya sudah dibunuh oleh Peggy. Setelah beberapa jam, Peggy berbelok ke arah jalan kecil. Mary yang dari tadi mengikuti Peggy juga ikut berbelok ke jalan kecil tersebut. Namun setelah beberapa saat mengikuti mobil pan yang dikendarai oleh Peggy, Mary kehilangan jejak Peggy di belokan. Dia pun terus menjalankan mobilnya perlahan, dan tiba-tiba Peggy muncul di belakang mobil Mary dan terus mendorongnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Sehingga mobil yang dikendarai Mary kehilangan kendali dan terbalik, terjatuh di semak-semak. Mary lalu pergi meninggalkan mobil, menuju tenda plastik yang terbengkalai. Di luar tenda plastik, Peggy menggunakan senter, terus mencari keberadaan Mary. Mary terus bersembunyi sambil menghindari Peggy. Lalu Mary mengambil sebilah kayu dan melilit ujung kayu tersebut dengan pagar kawat berduri. Mary bersiap untuk bertarung melawan Peggy. Namun saat Mary menghampiri cahaya senter, ternyata di sana tidak ada Peggy, hanya ada senter yang digantung dalam keadaan menyala. Tiba-tiba, Peggy muncul dari belakangnya dan membungkus wajah Mary dengan plastik, membuat Mary kesulitan bernapas dan terbaring di tanah. Peggy lalu menempelkan pisau cukur ke beberapa bagian tubuh Mary hingga sampai ke leher dan memasukkan jari ke mulut Mary. Setelah beberapa saat meraba-raba di tanah, Mary menemukan sebongkah batu. Dia mengambilnya lalu menghantamkannya ke kepala Peggy. Hantaman batu tersebut membuat Peggy kehilangan kendali pada tubuhnya. Mary lalu berdiri dan mengambil kayu yang tadinya dililit pagar kawat berduri, lalu memukul kepala Peggy terus-menerus hingga Peggy terjatuh. Mary mengira Peggy telah mati. Ternyata Peggy belum mati dan mencekik leher Mary. Mary lalu membungkus wajah Peggy dengan plastik hingga dia memastikan bahwa Peggy telah mati. Di pom bensin tempat Peggy mengisi bahan bakar sebelumnya, polisi datang setelah mendapat panggilan dari Mary. Ternyata setelah kematian Peggy, film ini belum berakhir. Awalnya saya mengira si Peggy masih belum mati. Namun setelah saya menyelesaikan menonton, saya baru memahami bahwa memang Peggy tidak mati. Setelah memeriksa minimarket, polisi menemukan mayat penjaga yang sudah tewas. Berikutnya, polisi memeriksa rekaman CCTV dan sangat mengejutkan hasilnya. Yang membunuh penjaga minimarket sebenarnya itu bukan Peggy. Mary sendiri yang membunuh penjaga tersebut. Namun di rekaman tersebut, Mary terlihat bertingkah aneh. Terlihat seperti orang yang tidak normal, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Kembali ke mobil pan milik Peggy, Mary membuka rantai pengikat di kaki, tangan, dan mulut Alex. Namun Alex bukannya berterima kasih, dia malah mencaci maki Mary. Sambil menodongkan pisau ke arah Mary, Alex berjalan perlahan keluar dari mobil pan tersebut. Alex lalu berkata kepada Mary, dan dari sinilah kita mengetahui ternyata tidak ada yang namanya Peggy, yang ada hanya Mary. Jadi semua pembunuhan itu dilakukan oleh Mary sendiri. Mary memiliki kepribadian ganda. Jadi aksi kejar-kejaran yang kita lihat antara Peggy dan Mary itu sebenarnya tidak nyata. Itu hanya imajinasinya Mary yang membayangkan sosok Peggy, sang pembunuh. Padahal sosok Peggy tersebut juga diperankan oleh dirinya sendiri. Karena terlalu marah, Alex lalu menyayat wajah Mary dan lanjut menikamnya di perut dengan pisau. Setelah itu, Alex berlari meninggalkan Mary. Namun kali ini, Mary kembali menjadi Peggy, mengambil mesin pemotong dan mengejar Alex. Di sini untuk Mary sendiri, sekarang dirinya adalah Peggy. Namun yang mengejar Alex sebenarnya itu tetaplah Mary.
dengan kepribadian Becky. Becky terus mengejar Alex dengan mesin pemotong. Setelah sampai di jalan, Alex menghentikan mobil yang lewat. Alex meminta tolong dan kemudian masuk ke dalam mobil. Namun mesin mobil tidak bisa dinyalakan. Setelah beberapa saat, Becky berhasil mengejar dan naik ke atas mobil dan pengemudi mobil tersebut tewas digergaji oleh Becky. Alex lalu mengambil sebilah besi tajam di dalam mobil tersebut, lalu dia keluar. Namun meskipun dia berhasil keluar, kakinya terluka tertusuk oleh kaca mobil. Becky perlahan berjalan mendekati Alex sambil mengarahkan mesin pemotong ke arah Alex. Lalu Becky berkata, "Kau mencintaiku? Apakah kau tidak mencintaiku?" Dalam keadaan terpaksa, Alex mengatakan, "Ya, aku mencintaimu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Alex, Becky yang sebenarnya adalah Mary mencium Alex. Kini Alex tidak melawan, membiarkan saja Mary menciumnya. Namun Alex berhasil menusukkan sebilah besi tajam tepat di bahu Mary. Dan setelah itu, Mary masuk rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa tersebut dengan tangan dan kaki di lantai. Setelah itu, film pun berakhir.